Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nurul Fauzia Rahayu dengan NIM 2009084, jurusan Administrasi Pendidikan kelas 2B. Di sini aku akan menjelaskan mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Nah, sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih hakikat konflik dalam organisasi itu? Konflik secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu perselisihan di antara dua belah pihak yang ditandai dengan upaya menunjukkan permusuhan secara terbuka dan atau dengan sengaja mengganggu pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Proses konflik menurut Pondi terjadi dalam 5 tahap, yaitu yang pertama tahap konflik tersembunyi. Dalam tahapan ini, pertentangan belum terlihat kentara, tetapi sumber konflik mulai dapat diidentifikasi. Yang kedua, konflik yang dipersepsikan, yaitu individu atau kelompok mulai merasakan adanya pertentangan di antara dua orang atau dua pihak. Tahap ketiga adalah konflik dirasakan. Pada tahap ini, pihak-pihak yang mengalami pertentangan mulai merasakan dampak dari konflik, khususnya konflik yang bersifat negatif. Tahap selanjutnya adalah konflik ditunjukkan secara terang-terangan. Pada tahapan ini, salah satu pihak yang berkonflik mulai merespons pihak lainnya yang dipersepsi menghambat pencapaian tujuan. Kemudian tahap terakhir adalah akibat konflik. Tahapan ini merupakan tahap terakhir di mana konflik pada akhirnya diselesaikan. Nah, penyelesaian konflik ini dapat berupa sesuatu yang positif atau negatif, tergantung pada penanganan konflik tersebut oleh pimpinan dan pihak-pihak yang mengalami konflik. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dalam memanajemen konflik mengemukakan konsepnya berupa 3S, yaitu semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Nah, konflik di sini dapat menjadi fungsional dan dapat menjadi disfungsional. Konflik yang fungsional biasanya terdapat dalam dimensi kognitif, di mana konflik diselesaikan dengan berpikir rasional, dipikirkan mengenai dampak-dampak yang mungkin terjadi sebelum diputuskan untuk dilakukan atau berbuat sesuatu. Sedangkan, dimensi afektif biasanya akan menyebabkan konflik yang disfungsional atau merugikan karena dalam menanggapi konflik yang terjadi hanya dengan mengandalkan emosi, tanpa dipikirkan secara rasional, tanpa dipikirkan secara matang-matang mengenai solusi yang terbaik. Cara mengurangi konflik. Yang pertama adalah berdiskusi dengan menggunakan fakta-fakta yang mendasar. Kemudian yang kedua, dikembangkan banyak alternatif untuk menggairahkan suasana diskusi. Yang ketiga, dalam proses diskusi diselingi dengan humor. Ini dimaksudkan agar mengurangi ketegangan-ketegangan yang mungkin akan terjadi dalam suasana diskusi. Kemudian yang terakhir, diutamakan struktur kekuasaan yang seimbang. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik dalam organisasi. Bentuk-bentuk konflik dalam organisasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama konflik tujuan. Konflik tujuan merupakan konflik yang terjadi antara tujuan individu, kelompok, atau antar organisasi. Perbedaan inilah yang akan memunculkan konflik sehingga harus ada upaya pemecahan masalah perbedaan. Misal, tujuan bidang pendidikan dasar dengan pendidikan menengah mengenai tujuan pendidikan di SMP yang akan menjadi raw input di SMA. Kemudian yang kedua, konflik peranan. Konflik peranan ini terjadi apabila seseorang atau kelompok memiliki lebih dari satu peran. Perbedaan peran akan menjadi konflik manakala membahas atau mengelola suatu hal yang sama atau berkaitan. Nah, misalnya, seorang kepala sekolah harus membayar pengobatan istrinya di rumah sakit. Kepala sekolah tersebut setidaknya akan memiliki dua peran yang berbeda, yaitu peran sebagai kepala sekolah yang tidak boleh menggunakan uang kecuali untuk kepentingan sekolah, dan peran sebagai suami yang harus membayar pengobatan istrinya. Yang ketiga, konflik nilai. Konflik nilai ini terjadi manakala individu atau kelompok melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut. Misal, seorang pekerja yang jujur melihat teman kerjanya yang memanipulasi data. Kejadian ini akan memicu konflik antara keduanya karena nilai yang dianut keduanya berbeda. Kemudian, yang terakhir adalah konflik kebijakan.
Konflik ini berakar dari keputusan organisasi dalam mengelola organisasinya. Organisasi akan memiliki berbagai kebijakan dalam mencapai tujuannya. Contohnya di Dinas Pendidikan saat ini, kebijakan pendidikan meliputi pada upaya pemecahan masalah pemerataan atau akses, mutu dan relevansi, dan tata kelola. Di antara kebijakan tersebut memungkinkan munculnya konflik bagi pelaksana kebijakan. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik organisasi. Yang pertama adalah berkompetisi. Di sini diartikan kedua belah pihak saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Di sini dapat kita lihat terjadi kompetisi sehat. Yang kedua yaitu berkolaborasi. Pihak yang sedang berkonflik saling bergabung dengan dilandasi keinginan saling memperhatikan untuk memuaskan kedua belah pihak sehingga konflik dapat diperkecil. Kemudian, yang ketiga mengakomodasi. Kegiatan penyelesaian konflik dengan memberikan kesempatan atau tempat kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian yang keempat, berkompromi, situasi di mana setiap pihak yang berkonflik bermusyawarah untuk saling memberikan saran atau pendapat, mencari solusi atau jalan keluar. Kemudian yang terakhir adalah menghindar, situasi di mana pihak yang satu menghindari untuk tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan pihak yang menjadi lawannya. Dan materi yang terakhir adalah hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Hubungan antara konflik dan kinerja itu sangat erat, tetapi bukanlah suatu sebab akibat. Konflik organisasi dapat menyebabkan tingkat kinerja seseorang meningkat atau sebaliknya menurun, tergantung sejauh mana pihak-pihak bersangkutan mempersepsi konflik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye.